Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita memulaikan pelajaran pada hari ini, akankah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Adakah di sini yang tidak hadir pada pembelajaran kita hari ini? Hadir semua Bu. Bagus. Baiklah, langsung saja ya kita ke pembelajaran materi pada hari ini, yaitu tentang bisnis dan manajemen. Nah, adakah yang tahu apa itu bisnis dan manajemen? Ya, kepada Cika dipersilakan. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi, pengertian bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi juga, bisnis adalah suatu sistem menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, sedangkan pengertian dari manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya manusia, organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi bisnis. Fungsi bisnis ada 4. Yang pertama yaitu fungsi produksi, di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa dibutuhkan masyarakat, misalnya perusahaan jasa keuangan. Selanjutnya yaitu distribusi, di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga yaitu fungsi penyimpanan. Dalam pemasaran, barang saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut dimanfaatkan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi penjualan adalah strategi dalam bisnis untuk menjual suatu barang. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan. Dalam sebuah penetapan pekerjaan harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu organizing atau perorganisasian. Proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan usaha setiap kelompok kepada seseorang manajer. Nah, yang ketiga yaitu evaluating atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah usaha yang menggerakkan anggota untuk sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan untuk berusaha mencapai tujuan yang direncanakan bersama. Nah, yang keempat yaitu controlling, pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rancangan telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Nah, ada yang tahu nggak apa hubungan manajemen dan bisnis? Jika tidak ada yang tahu, baiklah Ibu akan menjelaskannya. Hubungan antara kedua manajemen dan bisnis karena suksesnya menentukan kelancaran bisnis yang dijalankan, sehingga bisa dilihat dari elemen sistem bisnis itu sendiri. Nah,
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu jenis-jenis bisnis. Jenis bisnis yaitu ada 6. Yang pertama yaitu jenis bisnis pertanian. Nah, pertanian adalah contoh bisnis pertanian ialah misalnya berkebun, menanam buah dan sayur yang akan dijual dan mendapatkan penghasilan. Nah, yang kedua yaitu jenis bisnis jasa. Bisnis jasa adalah contohnya salon, jasa pijit, klinik kecantikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu komunikasi. Contoh dari bisnis komunikasi adalah penjualan elektronik seperti menjual handphone, televisi, radio, laptop, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat yaitu bisnis transportasi. Contoh bisnis transportasi ialah menyewa mobil, menjual motor, dan kendaraan lainnya. Yang kelima yaitu produksi bahan mentah. Nah, contoh dari produksi bahan mentah yaitu pabrik, yang mana dari batang pohon yang akan dikelola menjadi sebuah meja dan kursi di mana akan diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu perdagangan besar atau kecil. Contohnya pasar, minimarket, Indomaret, dan toko-toko lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen. Di sini ada 3 jenis manajemen. Yang pertama, jenis manajemen pemasaran. Yang kedua yaitu manajemen keuangan. Yang ketiga yaitu manajemen produksi. Manajemen pemasaran merupakan serangkaian proses yang meliputi perancangan, analisis, pengawasan, pengandalian, dan kegiatan. Nah, manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan cara untuk mendapatkan pandangan sebagai modal kerja, pengalokasian dana, serta pengelola aset agar tujuan perusahaan tercapai. Manajemen produksi adalah sebuah penataan terhadap proses-proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, produk atau jasa yang mempunyai nilai jual. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan ya. Tugasnya, buatlah 1 jenis usaha manajemen bisnis ya. Baiklah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, manajemen bisnis adalah kegiatan dalam rancangan memperoleh dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis dan mencakup semua pengaturan baik dalam proses pengajaran suatu bisnis untuk mencapai suatu tujuan yang kamu inginkan. Dari usaha besar sampai usaha kecil pun harus menggunakan manajemen bisnis agar laju usaha kamu mempunyai target yang memenuhinya. Dan menyusun manajemen bisnis terdapat beberapa komponen penting gunanya mencapai tujuan bisnis, yaitu deskripsi usaha,
jelas, lakukan analisis pesaing, strategi pemasaran, laporan keuangan, menjaga kualitas produk dan jasa. Baiklah, motivasi dari Ibu pembelajaran kita hari ini, setiap kerja atau usaha yang keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ibu akhiri pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.